Perkenalkan, nama saya Haida Tabuni. Saya berasal dari Wamena. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang saya dapat secara pribadi. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan saya secara pribadi, tidak bisa disebut satu persatu. Namun ini merupakan kesaksian hidup saya yang saya akan sampaikan secara video, secara live, dan kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan buat dalam kehidupan saya. Saya mempunyai kedua orang tua yang luar biasa, mama dengan bapa. Namun pada saat saya berumur, kalau tidak salah 2 tahun, Tuhan memanggil mama saya. Dan mama saya meninggal dan saya dibesarkan oleh bapa. Dan sampai saat ini usia yang ke 27 tahun itu merupakan suatu kebanggaan, suatu sukacita yang sangat besar dalam kehidupan saya. Dan saya sungguh sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan orang tua, yang telah memberikan seorang bapa yang begitu baik. Kasih bapa tidak hanya yang saya dapat dari bapa di sorga, tetapi Bapa yang di dunia yang sementara itu pun saya dapat sungguh luar biasa. Terima kasih untuk Bapak. Bapak saya adalah Bapak terbaik di dunia. Dan pada kesempatan ini saya bersaksi bagaimana pendidikan yang saya tempuh dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Pada saat tahun 2015 saya wisuda, itu pun diploma 3. Saya mengambil karena lihat situasi orang tua bukan tidak mungkin, tetapi saya tidak mau bebankan orang tua saya, bebankan bapak saya untuk berpikir panjang tentang untuk membayar uang kuliah. Namun yang saya ambil, untuk singkat, saya ambil D3 saja. Setelah itu tahun 2015 saya diwisudakan dari diploma 3 jurusan manajemen informatika. Setelah wisuda, saya mendengar informasi bahwa ada penerimaan PNS, penerimaan tenaga kontrak di Kabupaten Jayapura, dan saya mempunyai keinginan untuk coba. Sedangkan di pengumumannya mereka sampaikan bahwa yang mereka terima itu adalah yang sudah lulus sarjana atau S1, sedangkan saya memiliki ijazah D3. Dan saya punya kemauan keras, saya mau ingin mencoba dulu. Siapa tahu kalau memang Tuhan buka jalan untuk saya, pasti saya akan dapat. Setelah saya coba kasih masuk persyaratan pas di BKD Kabupaten Jayapura, pas saya keluar depan pintu, saya sempat dengar bahwa ada pembicaraan di antara pegawai di dalam. Mereka bilang bahwa wah, ini dia punya ijazah D3, sedangkan yang kami cari S1 sarjana. Ini bagaimana? Terus saya sempat juga dengar ada suara perempuan, suara ibu yang berkata bahwa coba kami terima, siapa tahu dia punya kemampuan lebih daripada anak-anak S1, coba diterima dulu. Dan saya keluar sampai ke rumah, itu menjadi pokok doa yang sangat besar bagi saya dengan saya punya bapak. Saya tidak kasih tahu kepada siapa-siapa kalau saya ada tes. Dan puji Tuhan, setelah saya di rumah sakit menjaga almarhumah tante saya, dan ada SMS masuk berkata bahwa di SMS itu pesannya bahwa Shalom kakak Ida punya nama ada disebut di RRI Kak, coba disuruh ke Kabupaten Jayapura untuk pengurusan berkas-berkas dan lain sebagainya, coba cek. Saya kaget di situ, benar-benar saya kaget. Dan dengan segera saya langsung ke kantor BKD Kabupaten. Setelah itu cek dan puji Tuhan nama saya di rutan yang ke-7. Bayangkan, dari sekian banyak peserta yang ikut tes, saya di rutan ke-7 dengan ijazah diploma 3. Saya sangat mengucap syukur sekali kepada Tuhan Yesus, karena firman Tuhan berkata bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itu benar. Seketika anak-anak Tuhan di luar sana yang tidak punya orang tua lengkap, mama dengan bapa ataupun
Bapak saja yang ada dan Mama telah dipanggil, tapi itu bukan suatu kekurangan, bukan satu ini untuk kami, tetapi itu satu batu loncatan yang sangat baik. Itu bisa memotivasi kami untuk terus maju, dan itu saya sangat bersyukur sekali. Setelah itu saya mengurusi semua persyaratan, dan puji Tuhan saya ditempatkan di salah satu dinas di Kabupaten Jayapura, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dan untuk sampai saat ini saya masih berada di dinas tersebut, dan saya sangat bersyukur karena pada saat saya masuk, Bapak Fritz Romayomi serta seluruh staf menerima saya dengan sangat baik, dan sampai sekarang pun diganti dengan Bapak Elsa Yarusabra. Saya sangat bersyukur karena mereka semua keluarga saya juga di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Terima kasih banyak, terima kasih untuk setiap atasan yang sangat baik, setiap teman-teman tenaga kontrak dalam dinas tersebut. Untuk semuanya sudah saya sangat bersyukur karena bisa kenal dengan kalian. Banyak ilmu yang saya dapat dari mereka di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Saya sangat bersyukur. Untuk tes tersebut itu ada 2 anak gunung dari Wamena, kak saya dengan teman saya Pigome yang diterima, dan saat ini dia lagi di Rusia untuk menempuh pendidikan S2-nya, dan saya masih tetap bertahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Ada banyak kesaksian hidup yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Bagi teman-teman yang mempunyai orang tua tunggal, yang tidak punya orang tua sama sekali, ingat, kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Ikut Tuhan itu tidak gampang, ikut Tuhan itu sangat susah sebenarnya. Tetapi kembali ke kami saja, iman kami yang menentukan seketika kita berada di mana. Kita harus seperti bunglon. Saya punya prinsip bahwa saya harus seperti bunglon. Kenapa? Karena saat bunglon itu berada di tempat yang warna biru, yang warna hijau, yang warna kuning, dia akan berubah-ubah menjadi warna tersebut. Jadi seketika kami berada di situasi seperti di mana kami berada, kami harus berbaur dengan mereka. Jadi saya harap untuk teman-teman semua bisa seperti ambil sifatnya bunglon yang bisa berbaur dengan situasi tempat saat di mana mereka berada. Dan saya sering dikatakan oleh teman-teman pemuda bahwa kenapa kita punya teman-teman yang lain itu adik-adik dan lain sebagainya, tapi mereka terlihat seperti orang tua, seperti yang sudah berkeluarga. Tapi saya berkata bahwa kalau dari saya pribadi, untuk mengikuti hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan itu gampang sebenarnya, gampang sekali. Tetapi untuk menjaga diri, terus berjalan dalam perintah Tuhan, terus berjalan dalam hukum-hukum Tuhan itu sangat susah sebenarnya. Tetapi kalau kita mau mencapai hasil yang baik, kita harus melewati proses itu. Mungkin sekian dari saya secara pribadi. Kiranya video ini dapat menginspirasi kita semua anak-anak Tuhan, dan bisa maju. Dan ingat, harus utamakan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. So, pikir apa lagi? Cari Tuhan dulu. Terima kasih. Dadah.